إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Sehingga dengan semua nikmat tersebut menjadikan semua aktivitas kita yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang. Dikarenakan iman yang tertancap dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jumat ke Jumat seharusnya menjadi kita lebih baik daripada Jumat sebelumnya, khususnya di Jumat terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita untuk bersemangat dalam meningkatkan kualitas hidup kita, khususnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berlaku harta benda kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku apa yang kita banggakan berupa status sosial, keturunan, jabatan dan sebagainya. Karena kelak di hadapan Allah, Allah akan melihat siapa yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di 25 hari bulan di bulan Ramadan. Maknanya kita sudah berada di akhir Ramadan. Dan itu juga tandanya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi persoalan adalah pada hari ini, bagaimana kita menyikapi akhir-akhir Ramadan ini. Seperti sebagaimana yang telah disunnahkan, dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir-akhir Ramadan seharusnya manusia itu semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini perlu kita evaluasi dan introspeksi diri kita. Bagaimana kita menghiasi akhir-akhir Ramadan ini? Apakah sama dengan awal Ramadan? Apakah sama dengan tengah Ramadan? Atau sama dengan Ramadan sebelumnya? Maka seharusnya di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah telah berjanji kepada kita, orang yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Sebagai Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita orang-orang beriman untuk berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, la'allakum tattaqun bukanlah hanya sebuah ungkapan yang mudah untuk didengar,
dan lewat begitu saja di pendengaran kita. Karena begitu banyak para dai, para ustadz telah menyampaikan bahwa puasa itu akan memberikan dampak kepada kita berupa la'allakum tattaqun. Maka mumpung Ramadan belum berakhir, kita sudah bisa mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 25 hari kita berpuasa atau 24 hari kita berpuasa penuh 24 hari dan hingga pada hari ini di hari yang ke-25, apakah kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita semakin tentram, semakin nyaman, semakin bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita belum menemukan itu, kita belum mendapatkan kenikmatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menemukan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan la'allakum tattaqun itu belum hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang, ibadah-ibadah yang ia lakukan itu memberikan bekas berupa semangat bagi dirinya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar logikanya ketika benar 10 puasa pertamanya, kemudian dilanjutkan dengan 20 Ramadan berikutnya, maka semakin akhir Ramadan dia semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ibadah yang benar itu salah satu diterima oleh Allah, memberikan tanda bahwa kita semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu belum hadir di tengah-tengah kita, kalau seandainya semangat itu belum datang pada kita dan kita belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Ramadan sudah akan berakhir dan sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan dan belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka belum terlambat bagi kita untuk kembali mengevaluasi diri kita, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka tentunya untuk meraih la'allakum tattaqun itu butuh perjuangan. Tidak semua orang yang berpuasa itu dia mampu mendapatkan la'allakum tattaqun. Tentunya orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, orang yang bersungguh-sungguh berpuasa di siang hari, bersungguh-sungguh menahan apa yang membatalkan puasa dan yang akan mengurangi pahala puasanya, dan orang yang bersungguh-sungguh untuk tilawatil Quran, orang yang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan i'tikaf dan sebagainya. Kalau yang tidak sungguh-sungguh, bagaimana dia bisa mendapatkan la'allakum tattaqun itu? Maka sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam At-Tabrani, bahwa celakalah manusia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan menghampirinya dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celakalah mereka yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam Ramadan, yang tidak bersungguh-sungguh mengisi waktu-waktu Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya, ketika beliau begitu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam qiyamul lail sampai habis waktunya sepanjang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah Qur'annya, dengan zikirnya, dengan salat tahajudnya, sampai berdiri, sampai bengkak kakinya berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang harinya dia berpuasa, berjihad dan sebagainya. Maka sahabat bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, mengapa engkau lakukan itu? Mengapa sepertinya tidak ada waktu kecuali engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya akhirat itu waktunya panjang. Akhirat itu waktunya dahsyat dan dia bisa dipangkas, bisa dipersingkat dengan melaksanakan ibadah di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin waktuku habis panjang, kata Ali bin Abi Thalib, ketika kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya alam barzah, alam kubur, ada namanya padang mahsyar, ada namanya hisab, perhitungan, ada namanya siratal mustaqim dan sebagainya. Sangat panjang waktunya. Bahkan kehidupan kita di dunia ini belum sebanding ataupun belum seberapa dibandingkan panjangnya hari kiamat itu. Maka itu semua bisa dipangkas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan salah satu waktu yang paling utama, afdal untuk memangkas itu adalah bulan suci Ramadan ini. Bab hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan ibadah bulan Ramadan ini sehingga kita bisa memaksimalkannya. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak mampu sesaat pun, sedetik pun waktu yang kita lewati bulan Ramadan ini tanpa ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala Allah lipat gandakan ibadah-ibadah bulan Ramadan ini. Bahkan kelipatan pahala itu tidak terhitung secara nominal, bahkan hanya Allah saja yang tahu berapa jumlahnya. Bahkan membuat mizan timbangan di akhirat itu menjadi goyang karena saking banyaknya pahala
bagi orang yang beribadah bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, di 10 terakhir Ramadan ini, maka masih ada waktu bagi kita. Jangan kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Ramadan ini memfokuskan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kurangi, mari kita minimalisir hubungan kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai urusan kita dengan dunia, urusan kita yang tidak ada kaitannya dengan akhirat mendominasi daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama lagi, hanya sebentar lagi, beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Maka alangkah sayangnya, alangkah ruginya, bahkan celaka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita tidak mampu dan bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya semua sesuatu yang berharga di hadapan Allah itu butuh perjuangan. Tentu beda orang yang qiyamul lail dengan tidak qiyamul lail. Tentu beda orang tilawah Quran dengan tidak tilawah Quran. Tentu beda orang yang sedekah dengan tidak bersedekah, berinfak dan sebagainya. Maka bagaimana kita bisa mengatakan di hadapan Allah bahwa kita beriman, kita akan masuk surga, padahal Allah boleh melihat perjuangan kita. Seperti Allah sampaikan dalam surah Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia itu dibiarkan mereka mengatakan kami akan masuk surga, padahal belum terlihat di tengah-tengah mereka, padahal belum terlihat di antara mereka siapa orang yang paling sabar dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi khususnya bagi khatib sendiri dan kita semuanya. Mari kita maksimalkan malam-malam Ramadan di 10 terakhir ini untuk iktikaf. Bukan sunnah disunnahkan baginda Rasulullah SAW, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam kaidah fikih menyebutkan kalau seandainya tidak bisa kita melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Jangan-jangan satu malam kita berdiam diri di masjid dengan zikir sudah cukup bagi kita untuk mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya itu semua bisa kita rasakan setelah akhirnya Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang mendapat ampunan Allah atau tidak? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad Rasulullahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib berpesan kepada kita semuanya di khutbah yang kedua ini. Mari sekali lagi kita maksimalkan, kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kamu dalam kebaikan dengan sesungguhnya, dengan sesuatu yang diperjuangkan. Karena kalau kita perhatikan kesibukan kita di dunia ini tidak pernah berakhir, keinginan kita di dunia ini tidak akan pernah terpenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan kita, maka itu akan dicukupkan dengan ridho kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya untuk mendapat ridho Allah, kita harus ridho dengan apa yang telah Allah berikan, dan itu semua harus kita perjuangkan dan tanamkan dalam diri kita. Ramadan ini harus yang terbaik bagi kita. Para ulama bahkan memberikan motivasi bagi kita ketika kita harus sungguh-sungguh beribadah di akhir Ramadan ini. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, dan kita, tahun depan kita belum tentu bertemu dengannya.
Bahkan jangankan tahun depan, besok saja kita belum ada jaminan bisa berjumpa dengan Ramadan. Maka maksimalkan hari ini untuk beribadah sebenar-benarnya, semampunya dengan apa yang kita miliki untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar mampu dapat sebagaimana Allah sampaikan, la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في كل مكان وكل الزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.